Kita akan berkunjung ke lokasi wisata yang bernama Fansipan Pan. Kita memulai perjalanan masuk ke dalam area Sunworld Fansipan Legend. Tepat di jam 9.35 pagi, diadakan prosesi pengibaran bendera di puncak Fansipan dan berlangsung sekitar total 4 menit keseluruhannya. Dan di puncak Fansipan ini, kamu sedang berada di titik tertinggi di Indo-China. Happy New Year. Pagi-pagi dapat angpau. Ya, ini adalah sebuah tradisi masyarakat setempat, yaitu dengan memberikan lucky money di hari pertama tahun baru. Dan hari ini, kita akan mengunjungi beberapa titik penting di Batin District dengan lama tempuh sekitar 45 menit dari hotel. Yeah. Yes, and the class. Kita sampai ke Ho Chi Minh Mausoleum, sebuah makam dari Ho Chi Minh, seorang pahlawan negara Vietnam yang terdapat di Batin District, tepatnya di Batin Square. Mari kita belajar sejarah singkat dulu. Batin Square adalah sebuah lapangan di Hanoi, di mana Presiden pertama Vietnam, Ho Chi Minh, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam pada tanggal 2 September 1945. Untuk menghormati dan mengenangnya, maka dibangun Ho Chi Minh Mausoleum dengan material granit sebagai tempat peristirahatan tubuh Ho Chi Minh yang telah diawetkan. Tidak ada rekaman video di dalamnya karena kamera, bahkan telepon selular dilarang digunakan di dalam mausoleum. Tepat di seberang Ho Chi Minh Mausoleum terdapat National Assembly Building of Vietnam yang digunakan sebagai pusat pertemuan resmi Majelis Nasional Vietnam. Yes, nearly 1,000 years ago. And I think also the leader dynasty because he got a lot of boys, but he didn't get any kills. And that's why the other blaming. Masih di Batin District, tepat di belakang Ho Chi Minh Mausoleum, terdapat sebuah situs sejarah yang bernama The One Pillar Pagoda, yang berwujud berupa sebuah kuil bermaterial kayu yang berdiri di atas sebuah pilar berdiameter 1,2 meter setinggi 4 meter di tengah kolam bunga teratai yang dibangun pada tahun 1049 oleh Kaisar Di Taitung. Meski sempat dirusak oleh para penjajah Prancis pada tahun 1954, situs ini berhasil direvitalisasi pada tahun 1955. Masih di area yang sama, terdapat kuil Xian Hu, sebuah kuil pemujaan untuk Dewi Kuan Im yang dibangun di tahun yang sama dengan The One Pillar Pagoda, yang juga terpusat untuk dua tokoh suci lainnya, yaitu Confucius dan Guan Yu. Pengunjung yang hendak berkunjung ke sini diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan tertutup.
Habis jalan, perut terasa lapar. Kita ke seberang jalan dulu untuk menyantap bunca. Apa itu bunca? Bunca adalah sejenis makanan khas Vietnam, spesifiknya dari Hanoi, yang terdiri dari bun atau bihun dan ca atau samsan bakar jika diterjemahkan secara etimologi. Secara penyajian, selain bihun dan samsan bakar, bunca ini disajikan dengan sate babi cincang, lumpia goreng, sayuran seperti daun mint, daun ketumbar, dan selada, serta acar pepaya muda dan wortel, dan disiram dengan kuah cocolan dari kecap ikan yang sudah dicampur dengan gula, dengan beberapa kondimen seperti air jeruk nipis, bawang putih cincang, dan cabai potong. Cara makannya, bihun dan sayurannya harus dicelup ke dalam kuah cocolan, dan seharusnya samsan bakarnya juga ikut dicelup ke dalamnya. Tapi aku lebih suka dimakan kering. Rasanya sangat segar karena didominasi rasa asam dan manis. Sangat menggugah banget. Mungkin kalau aku punya selera makan yang besar, aku akan pesan 2 atau 3 porsi. Habis dari area Badin District, kita langsung bertolak ke Ha Long. Dengan lama perjalanan, sekitar 3 jam dari kota Hanoi. Tujuan pertama, sesaat setelah tiba di Ha Long, adalah berkunjung ke salah satu toko pemasaran produsen karet dan silikon yang menawarkan berbagai hasil produksi rumah tangga seperti kasur dan bantal, sebelum beranjak ke hotel yang posisinya tepat di seberang toko pemasaran ini. Habis santap makan malam, jangan langsung tidur dulu. Kamu bisa berkunjung ke Ha Long Night Market untuk sekedar belanja baju-baju dan souvenir lucu yang beroperasi dari jam 6 sore hingga tengah malam.